Hello? Hello? Podcast Network Asia. Kita tentunya ingin menjauhi atasan yang buruk. Sebisa mungkin jangan sampai hidup kita bertemu dengan mereka. Tapi menariknya, mungkin saja sistem yang membuat karyawan yang berprestasi menjadi manajer yang buruk. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal bos yang buruk. Apakah kamu pernah bertemu dengan atasan yang buruk? Menurut riset, hampir 50% karyawan Amerika Serikat di satu titik dalam karirnya memutuskan untuk keluar karena atasannya yang buruk. Tapi sepanjang karir, seorang karyawan mungkin punya 10 hingga 20 atasan. Sedangkan salah satu survei di Eropa menemukan kalau 13% responden menilai atasan mereka sekarang merupakan atasan yang buruk. Nah, apakah kamu pernah berpikir ketika seseorang menjadi atasan yang buruk, apakah kamu tahu apa alasannya? Mungkin alasannya karena karyawan yang jago pada bidang yang dikerjakan belum tentu jadi atasan yang baik. Mungkin kita butuh jalur karir yang lain. Ketika seorang karyawan bisa mendapatkan apresiasi tinggi dalam bentuk gaji atau bonus, tapi tidak perlu jadi atasan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apa alasan seseorang ingin jadi bos? Mungkin mereka ingin punya kebebasan atas apa yang mereka kerjakan. Misalnya dengan menjadi seorang pemimpin, maka opsinya menjadi semakin besar. Atau mereka ingin bisa punya kontribusi yang lebih besar. Ibaratnya, karena kamu sudah jadi manajer, maka suara kamu lebih didengar. Atau mungkin karena sukses seringkali identik dengan posisi yang lebih senior. Nah, posisi senior biasanya punya jabatan manajer, direktur, dan sebagainya. Jabatan ini merupakan sebuah pencapaian bagi banyak orang. Kalau kamu berhasil mencapai sesuatu dan sudah sukses. Namun tidak semua orang ingin jadi bos. Tidak semua orang ingin punya bawahan. Mungkin saja mereka hanya ingin bekerja seorang diri atau dikenal sebagai individual kontributor. Sayangnya, orang yang dipromosikan dan menjadi atasan justru bukanlah atasan yang baik. Ada fakta yang aneh. Walaupun berada dalam atasan yang buruk, mereka tidak mengundurkan diri, bahkan situasi ini sudah terjadi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Ada berbagai alasan. Saya malas cari pekerjaan baru. Di sini teman kerjanya baik-baik kok. Saya butuh uang. Kerja di mana aja ya sama aja. Di sini gaji dan tunjangannya besar, jadi sayang banget kalau pindah. Males banget deh kalau harus mulai di tempat kerja yang baru. Dan banyak alasan lainnya. Sulit untuk pindah apabila tidak ada peluang lain di tempat kerja. Tapi sulit juga untuk pindah ketika kamu tidak punya energi untuk mengejar peluang tersebut. Tentunya untuk ke tempat baru kamu butuh usaha, misalnya mengirimkan lamaran pekerjaan, menjalankan interview, belajar soal tempat kerja baru, dan sebagainya. Mereka yang merasa capek atas tempat kerja yang saat ini, mungkin merasa kalau dirinya tidak berdaya, dan akhirnya menerima saja situasi yang ada walaupun tidak ideal. Mungkin alasan lainnya adalah soal loss aversion. Ini merupakan konsep perilaku ekonomi ketika kerugian dianggap lebih buruk daripada keuntungan dengan nilai yang sama. Sesuatu yang membuat kita makin sulit melepas kondisi yang kita miliki sekarang, entah itu status gaji, tunjangan, dan sebagainya. Kita berusaha untuk memegang erat-erat apa yang sudah kita raih sekarang. Apalagi jika mereka menghabiskan begitu banyak waktu dalam bekerja. Alasan lainnya, mungkin kita pikir kalau situasi ini akan lebih baik di masa depan. Atasan kita berubah atau perusahaan yang akhirnya merubah budaya kerjanya. Dan pada akhirnya hidupmu di sana akan membaik. Mungkin kita perlu pahami, kalau sangat sulit untuk berharap orang lain untuk berubah. Lebih mudah mengubah hidup kita sendiri daripada orang lain karena kita lebih punya kontrol atas hal tersebut. Apakah kamu pernah dengar soal Peter Principle? Prinsip Peter ini menyatakan di setiap hierarki organisasi, seorang karyawan cenderung akan terus naik hingga mencapai tingkat inkompetensinya. Teori ini berasal dari pengamatan sehari-hari Peter yang merupakan akademisi soal kenaikan jabatan. Peter bercerita,
Dirinya seringkali melihat seorang karyawan yang kompeten lalu dipromosikan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Misalnya saat itu, mekanik tempat Peter biasa memperbaiki mobilnya, lalu dipromosikan menjadi kepala mekanik. Alhasil, dia tidak lagi memperbaiki mobil, tapi mengelola mekanik yang lain, dan ternyata dia sangat buruk di bidang tersebut. Hal ini lalu membuat Peter melihat sekeliling, dan ternyata hal ini sering kali terjadi. Di banyak organisasi, seorang karyawan yang kompeten tentunya berpotensi untuk naik jabatan, dan ironinya, orang itu akan terus naik hingga mencapai batas inkompetensinya. Mungkin ini alasan kenapa banyak atasan yang buruk, karena yang dipromosikan adalah pekerja yang buruk. Misalnya begini, seorang staf penjualan yang jago negosiasi dan menghasilkan begitu banyak kerjasama bisnis, belum tentu merupakan manajer yang hebat. Kenapa? Karena menjadi manajer penjualan butuh keahlian yang berbeda. Mungkin saja manajer itu tidak lagi berhubungan langsung dengan konsumen, tapi mengelola para staf penjualan agar bisa menjual dengan baik. Alhasil, orang itu malah jadi atasan yang buruk. Apakah top manajemen di perusahaan tidak sadar hal ini? Tentunya mereka sadar dan mungkin saja ini adalah keputusan yang diambil secara sadar. Kenapa? Perlu kita sadari, memberikan promosi jabatan kepada karyawan berdasarkan kinerja masa lalunya yang baik, tentunya hal ini sangat memotivasi karyawan. Ini merupakan sistem insentif yang baik. Ada dua cara untuk memotivasi karyawan. Kita bisa memberikan mereka kenaikan gaji yang besar, atau yang kedua, memberikan kesempatan promosi jabatan. Pilihan kedua mungkin saja lebih dihargai oleh karyawan, karena ini merupakan sesuatu yang bisa mereka banggakan di LinkedIn atau membantu karir mereka di masa depan. Menariknya, beberapa perusahaan teknologi mulai menyadari hal ini. Karyawan dengan pengetahuan teknis seperti engineer mungkin saja merupakan karyawan yang sangat bertalenta dan ahli dalam melakukan pekerjaan mereka. Tapi apabila dipromosikan menjadi atasan dan mengelola para engineer, mungkin saja ini adalah keputusan yang buruk. Jadi, banyak perusahaan menawarkan dua jenjang karir. Selain jenjang karir konvensional seperti staff, supervisor, manager, senior manager, direktur, dan sebagainya. Di rute kedua, seorang karyawan bisa tetap jadi engineer tapi punya jabatan yang lebih tinggi. Misalnya engineer, senior engineer, dan sebagainya. Ini adalah cara perusahaan mengapresiasi karyawan tersebut, tapi tidak perlu menarik mereka untuk duduk di dalam manajemen. Di perusahaan seperti Google, Amazon, Facebook, ada istilah IC atau Independent Contributor. Karyawan ini bisa saja punya jabatan Vice President tapi tidak ada bawahan satupun. Karena mereka adalah orang yang jago sekali apabila bekerja secara individu, bukan mengelola sebuah tim. Menariknya, menjadi individual kontributor bukan artinya mereka punya gaji yang lebih rendah dibandingkan jenjang karir konvensional. Bisa saja jauh lebih tinggi, karena keahlian yang dimiliki oleh karyawan itu merupakan keahlian spesialis yang tidak banyak dikuasai oleh orang lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.